Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Rian Ani, MA. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Membeli dan Menjual Saham dengan Analisis Teknikal dan Fundamental. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri dengan NIM 2020210114. Berikutnya Muhammad Rondi dengan NIM 2020210119. Kemudian selanjutnya Muhammad Hanafi Aska dengan NIM 2020210121. Selanjutnya Eka Safitri dengan NIM 2020210123. Selanjutnya Adita Miftahul Jannah dengan NIM 2020210125. Kemudian berikutnya Nur Aziza dengan NIM 2020210126. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Membeli dan Menjual Saham dengan Analisis Teknikal dan Fundamental. Pengertian analisis fundamental pada saham itu sendiri yaitu analisis fundamental saham adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan oleh para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham dan yang biasanya dilakukan oleh investor dengan jarak jangka panjang dan bertujuan untuk melihat apakah harga saham suatu perusahaan undervalued atau overvalued. Selanjutnya adalah dua pendekatan analisis fundamental. Yang pertama adalah pendekatan top-down. Pendekatan dari atas ke bawah yang dilakukan dengan melihat kondisi makroekonomi terlebih dahulu, baru kemudian mencari sektor usaha unggulan, dan terakhir yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan bottom-down. Berbanding terbalik dengan pendekatan top-down yang dilakukan dari bawah ke atas. Yang pertama dilakukan investor, yaitu memilih saham incaran, lalu kemudian melihat kinerja laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator acuan dalam analisis fundamental pada saham. Acuan dan rasio dalam analisis fundamental saham menggambarkan kinerja perusahaan, kesehatan keuangan, acuan harga saham, dan prospek perusahaan di masa depan secara keseluruhan. Indikator acuan dan rasio tersebut antara lain price to book value merupakan rasio keuangan yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah saham layak dibeli atau tidak. Selanjutnya adalah price warning ratio. Adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Selanjutnya adalah pengertian dari return on equity dan return on asset. ROE dan ROA menunjukkan besar laba perusahaan yang bisa dihasilkan dengan membandingkan pada equity atau modal yang disetorkan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat pengembalian investasi saham suatu perusahaan. Perusahaan dengan ROE dan ROA yang tinggi dinilai dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya adalah earning per share atau EPS, merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari jumlah tiap lembar saham perusahaan yang diedarkan. Biasanya EPS dikaitkan dengan pendapatan perusahaan, di mana jika EPS-nya tinggi, maka pendapatan perusahaan juga tinggi. EPS juga termasuk dalam faktor penting dalam menentukan PIR untuk menetapkan valuasi harga saham. Selanjutnya adalah assets and liability. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, sementara liability adalah kewajiban atau tanggungan hutang yang dimiliki perusahaan dari kejadian di masa lalu. Dalam hal ini, investor juga bisa melihat apakah aset yang dimiliki perusahaan tersebut berasal dari hutang atau modal sendiri. Selanjutnya adalah debt equity ratio atau DER. Adalah rasio hutang yang menggambarkan apakah perusahaan mampu membayar bunga hutang dan tidak memberatkan keuangan perusahaan. Perlu dipastikan bahwa jumlah hutang perusahaan tidaklah lebih besar dibandingkan total modal. Dan selanjutnya adalah analisa cash flow.
Analisa cash flow menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, yang mana kas merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis, yang sebaiknya dihasilkan dari operasional dan profit perusahaan, bukan dari hutang ataupun suntikan modal. Dan yang terakhir adalah dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibayarkan secara tunai kepada pemegang saham yang disetujui lewat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Untuk mengetahui analisis fundamental secara mendalam pada saham, maka selanjutnya adalah praktik analisis fundamental pada saham ACES. Baik, di sini kami akan mempraktekkan cara membeli saham dengan analisis fundamental dan teknikal. Untuk pertama, saya akan menjelaskan analisis saham dengan analisis teknik fundamental. Untuk yang pertama adalah kita harus melihat profil usahanya dulu. Untuk profil usahanya, kami bisa melihat di PT Bursa Efek. Bursa Efek pertama kita cari perusahaan ACES. Sudah, kita klik profile, kita lihat profil usahanya, ini namanya ACES ya. Ini itu dia bergerak dalam sektor barang konsumenan primer atau bisa juga perlengkapan rumah tangga. Untuk kepemilihan saham, untuk yang paling banyak itu ada PT Kawan Lama Sejahtera, lebih dari 5%. Jumlahnya ini adalah 10.284.900.000. Presentasenya 59,97%. Untuk Kuncoro Wibowo di sini kurang dari 5% juga. Kurang dari 5%, jumlahnya ada 100.000, presentasinya 0. Untuk masyarakat kurang dari 5%. Jumlahnya itu ada 6.835.389.700. Presentasenya ada 39,86%. Untuk saham Treasury, jenisnya juga saham Treasury dengan jumlah 29.610.300 dengan presentase 0,17. Kita sudah lihat profil usahanya. Untuk yang selanjutnya kita melihat revenue-nya ya. Untuk melihat revenue-nya kita bisa lihat di finansial. Lihat di finansial, di revenue dengan tahun 2021. Nah, kita bisa lihat revenue-nya. Dia dari kuartal pertama sampai kuartal keempat kita bisa lihat dari progresnya. Yang ini naik di sekitaran 8%, terus kuartal kedua 2021 ini jadi turun jadi ke angka 6%. Kuartal ketiga dari 2021 ini dia turun lagi di angka kisaran angka hampir 7%. Dan untuk kuartal keempat 2021 ini naik pesat di angka 11%. Untuk selanjutnya kita ke net profit margin atau bisa disingkat NPM. Semakin besar suatu NPM berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam mengatur keuangan. Nah, kita bisa lihat NPM di case statistik. Kita bisa dilihat di ranking saham ACES ini kita statusnya sahamnya baik. Untuk NPM kita bisa lihat net profit marginnya dia positif di performa 9,44% di ranking 20.
Untuk selanjutnya adalah return on equity (ROE) atau bisa membandingkan laba bersih setelah pajak dengan nilai kekayaan bersihnya atau ekuitas perusahaannya tersebut baik. Bisa kita lihat ROE-nya. Ini ya. Semakin besar ROE, maka semakin besar pula tingkat keefisien perusahaan tersebut. Nah, performanya ada di 10,9% dengan ranking di 25. Untuk selanjutnya adalah ROA, Return of Asset. Atau bisa diartikan indikator yang membandingkan laba bersih perusahaan setelah pajak dengan nilai total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Indikator ROA sangat penting bagi pihak perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas di efisien perusahaan dan mengelola seluruh total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan semakin besar ROA perusahaan, semakin efisien penggunaan asetnya. Dan catatan ROA positif. Kita bisa dilihat ROA-nya di sini dengan performa positif 8,4% di ranking 16. Jadi untuk analisis fundamental ini cukup baik untuk saham ACS. Iya, oke. Oke, selanjutnya menganalisis dengan analisis teknikal. Di sini saya memakai candle. Candle adalah bentar, baru loading. Dia bentuknya seperti lilin. Di sini ada dua warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Nah, untuk warna merah ini dia merupakan harga turun, dan sedangkan hijau adalah dia sedang naik. Di sini saya akan menganalisis dari 1 hari. Nah, di ACS ini dia sedang uptrend, mulai uptrend. Yang awalnya adalah downtrend. Kita bisa lihat dari warna merah yang menurun ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat harga ACS untuk opennya itu 770 dan close di 770 sama, dan harga tertingginya itu 810 dan untuk terendahnya 770. Kita bisa lihat di sini. Satu hari. Nah, untuk harga opennya di sini 788 dan close di 770. Dan harga tertingginya itu 811, terendahnya 770 di sini. Nah, di sini untuk membeli saham, saya kembali di teknikal. Di sini kita bisa lihat bahwa 71% jual, berarti saham ini merupakan oversold. Dia sudah banyak pembelinya, dia sudah banyak penjualnya. Yang jual ada 10, penawaran ada 10 dan permintaannya baru 0. Karena keadaan oversold atau jual jenuh menunjukkan periode waktu di mana terjadi suatu pergerakan downtrend yang signifikan dan konsisten. Pada kondisi ini secara teknikal adanya kemungkinan investor melakukan pembelian sehingga harga saham berpeluang naik. Nah, karena di sini oversold, jadi saya mencoba untuk membeli di sini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami ya. Selanjutnya
hari ini merupakan hari yang baik untuk membeli saham karena kita bisa melihat dari pergerakannya bahwa kemarin itu dia downtrend dan sekarang baru saja mau uptrend. Nah, di saat saham sedang mau uptrend itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk membeli saham. Jadi saya mau beli saya langsung saja beli satu lot saya beli satu lot saham aja seharga 79.000 untuk hari ini. Oke, kita langsung bisa lihat di transaksi saham. Nah, di sini sudah ada bahwa saya beli ACES satu lot dengan harga 79.000. Jadi kita bisa selanjutnya kita hanya menunggu kapan waktunya. Gusek. Ini mau udah ya ora rasa sih. Jadi ini kan untuk melihat progres sahamnya. Selanjutnya analisis teknikal. Analisis teknikal ini adalah menganalisis dengan melihat histori pergerakan harga saham. Di sini saya memakai pola candle. Dalam pola candle kami memakai pola candle. Dalam pola candle ini ada dua lilin. Ini disebut lilin karena seperti lilin ya bentuknya. Ada merah dan ada hijau. Kita coba pakai yang jangkanya 1 hari. Dalam 1 hari ini, dalam satu candle ini, kita bisa melihat 4 harga yaitu open, close, low, dan high. Open adalah harga di mana saham dibuka. Di sini saham dibuka pada harga 775 dan ditutup pada kisaran harga 788. Dan untuk penjualan terendahnya ada di kisaran 700 berapa ini 768 dan harga tertingginya itu ada di kisaran 800-an. Dalam menganalisis teknikal ini yang perlu diketahui adalah ini tren. Di sini saham ACES trennya sedang mau naik ya. Kemarin baru downtrend. Nah, ini mau uptrend. Di keadaan seperti ini merupakan suatu keadaan yang dimana kita itu baik untuk membeli. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat di teknikal. Biasanya dalam teknikal ini ada 2 opsi yaitu overbought dan oversold. Kalau overbought itu dimana keadaan jenuh beli
Kalau oversold itu jenuh jual. Nah, di sini dia 71% jual. Jadi dia jenuh jual atau oversold. Nah, kita bisa lihat di sini penjualan ada 10 dan pembelian itu 0. Di saat seperti ini merupakan kesempatan baik untuk kami membeli karena oversold. Maksud dari keadaan oversold itu adalah menunjukkan periode waktu di mana terjadi suatu pergerakan downtrend yang signifikan dan konsisten. Pada kondisi ini, secara teknikal adanya kemungkinan investor melakukan pembelian sehingga harga saham berpeluang naik. Nah, jadi karena oversold dan keadaan yang downtrend dan mau naik, maka kita memutuskan untuk membeli saham ACES ini. Untuk pembeliannya kita bisa di sini ada kolom pembelian di sini. Kita bisa kita sudah membeli, mau transaksi wis merah yaitu. Selanjutnya yaitu menjual saham. Dalam menjual saham juga harus memperhatikan analisis teknikalnya. Nah, setelah beberapa hari kami amati, ternyata harga saham ACES ini mengalami penurunan. Kami bisa melihat di sini 4 Juli 2022 ternyata pola candlenya merahnya panjang ya. Kemarin kami membeli pada saat mau uptrend yaitu pada tanggal 24 Juni 2022 yang kami kira nantinya saham ACES ini akan naik, ternyata malah downtrend lagi. Nah, keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh IHSG yang hari ini menurun. Nah, dalam keadaan seperti ini, yang kami lakukan adalah tetap tenang dan jangan melawan. Simpan saham yang dimiliki dan selalu mempelajari atau melihat arah pergerakan harga untuk mengetahui kapan bisa menjual saham. Jadi sementara ini saham kami tidak kami jual dan kami masih menunggu kapan waktunya untuk menjual. Nantinya kami akan menjual pada waktu profit taking. Profit taking adalah istilah untuk tindakan mencari keuntungan yang biasa dilakukan oleh investor, yaitu pada saat pasar bullish atau pasar sedang dalam uptrend. Jadi kesimpulannya, dalam membeli dan menjual saham harus memperhatikan analisis teknikal dan fundamentalnya. Memilih saham yang memiliki fundamental yang baik, membeli saham pada saat pola candle sedang awal naik setelah pasar mengalami downtrend, dan lalu menjualnya dengan menunggu keadaan profit taking. Kami kira kami cukupkan video ini. Karena batasan pengumpulan videonya sudah dekat, jadi kami akan melanjutkan video penjualan sahamnya nanti di video selanjutnya.